Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurma Suroh, NIM 22862010021, Fiskal dan Nirta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi mata kuliah konseling psikodinamik dengan dosen pengampu Ibu Ratna Wulandari MPD. Pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud merupakan salah satu teori psikologi yang paling berpengaruh. Berikut adalah konsep-konsep utama dalam 1. Struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama adalah ID. ID bagian paling dasar yang berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan mencari pemuasan instan dari kebutuhan dan keinginan. Yang kedua ada ego. Ego merupakan berfungsi berdasarkan prinsip realitas bertanggung jawab untuk mempertimbangkan realitas dan membuat keputusan yang rasional. Ego berperan sebagai mediator antara ID dan superego. Yang ketiga ada superego. Superego mewakili moralitas dan nilai-nilai sosial yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi untuk mengontrol impuls ID dan mendorong perilaku yang sesuai secara sosial. Yang kedua ada proses pertahanan. Freud menjelaskan mekanisme pertahanan psikologi yang digunakan ego untuk melindungi individu dari kecemasan. Contohnya termasuk represi. Represi adalah menekan pikiran atau perasaan yang tidak menyenangkan ke dalam bawah sadar. 4. Transferensi dan kontratransferensi. 1. Transferensi, proses di mana klien mengalihkan perasaan, harapan atau ketakutan yang terkait dengan orang penting dalam hidup transferensi, proses di mana klien mengalihkan perasaan harapan atau kekuatan yang terkait dengan orang penting dalam hidup mereka kepada terapis. Ini memberikan wawasan tentang hubungan interpersonal klien. Kontratransferensi, respon emosional terapis terhadap transferensi klien yang bisa memberikan informasi tambahan tentang dinamika terapi. 5. Asosiasi bebas. Metode ini melibatkan klien berbicara secara bebas tanpa menyensor pikiran mereka. Ini membuat mengungkapkan isi bawah sadar dan konflik yang terpendam. 6. Interkan bahwa mimpi adalah jalan menuju bawah sadar. Mimpi mencerminkan keinginan dan konflik yang tidak dapat digunakan dalam keadaan sadar analisis. Mimpi membantu memahami masalah psikologis. 7. Perkembangan psikoseksual. Freud mengutamakan bahwa perkembangan pribadi terjadi melalui serangkaian tahapan. Psikoseksual. 1. Oral 0-1 tahun fokus pada mulut, memberi makan dan kenyamanan. 2. Anal 1-3 tahun fokus pada kontrol dan pelatih toilet. 3. Falikal 3-6 tahun kesadaran terhadap perbedaan gender dan perkembangan identitas. 4. Ada 6-12 tahun fokus pada sosialisasi dan perkembangan keterampilan. 5. Genital umur 12 tahun dan sampai ke atas, kematangan seksual dan hubungan yang sehat. 8. Ada tujuan terapi. Tujuan dari terapi psikoanalisis adalah untuk membawa kesadaran terhadap konflik bawah sadar, mengatasi mekanisme pertahanan yang merugikan dan membantu individu mencapai integrasi psikologis serta kesejahteraan emosional. Pendekatan psikoanalisis Freud memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas kepribadian manusia dan secara psikoanalisis Freud memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas kepribadian manusia dan cara pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi perilaku saat ini. Tahapan konseling psikoanalisa menurut Sigmund Freud terdiri dari 1. Tahapan asesmen pembukaan. Tahapan di mana konselor memahami dan mendalami sejauh mana kemampuan konseling dan memantulkan diri dan membangun hubungan sehingga proses konseling dapat berjalan. 2. Pengembangan transferensi. Proses pengembangan transferensi peralihan seperti penelitian, permasalahan atau masa lalu seperti konseling menganggap konselor sebagai orang yang berpengaruh dalam layanannya.
Pengembangan transferensi merupakan inti dari proses konseling ini. 3. Bekerja melalui transferensi. Tahapan ini konselor menelusuri dan mendalami kepribadian konseli dan selalu mereferensi apa yang terjadi pada konseli. 4. Resolusi transferensi. Ketika tahapan transferensinya yang sebelumnya telah selesai dan ditemukan pemecahan masalahnya, serta konseli mulai meningkatkan kemandiriannya, maka konseli dapat dihentikan. Teknik-teknik dalam konseling psikoanalisis menurut Sigmund Freud, yang pertama ada teknik talking cure, di mana ini dilakukan pertama kali oleh Sigmund Freud dalam prakteknya, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada pasiennya dengan cara melakukan hubungan yang harmonis dan nyaman agar dalam proses konseling berlangsung, konseli dapat menceritakan masalahnya, pengalamannya yang terjadi di dalam hidupnya. Ini memunculkan sebuah kartasis, yaitu kebebasan untuk menceritakan atau mengungkapkan masalahnya si konseli. Yang kedua ada asosiasi bebas, sama dengan talking cure. Yang kedua ini konselor meminta konseli untuk mengosongkan pikirannya dari renungan sehari-hari, dan saat itu juga dibebaskan untuk mengungkapkan semuanya, lalu dilakukan pemanggilan atau mengulik pengalaman masa lalu dan melepaskan emosi yang dirasakan oleh konseli. Freud ini beranggapan bahwa apa yang dikatakan meski secara abstrak akan ditemukan titik dari diri konseli. Yang ketiga ada analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan metode yang penting untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak disadari. Freud beranggapan bahwa mimpi merupakan jalan ketidaksadaran karena hasrat, kebutuhan, ketakutan tersebut akan terungkap melalui proses konseling. Yang keempat, analisis resistensi. Analisis resistensi merupakan penolakan kelangsungan konseli dan mencegah konseli untuk menemukan hal yang tidak disadari. Freud beranggapan bahwa resistensi sebagai dinamika perubahan tidak sadar yang digunakan untuk mempertahankan kecemasan, di mana konseli menolak seperti membahas, mengingat, atau memikirkan tentang pengalaman di masa lalu. Sebagai konselor, kita harus menerobos pertahanan diri tersebut untuk membantu konseli menemukan alasan dari misalnya alasan dari kecemasan yang dipendamnya selama ini. Yang kelima ada analisis transferensi, di mana cara kerja pertahanan ego, di mana impuls yang tidak sadar dialihkan oleh ke objek lain. Dengan kata lain, transferensi memantulkan dengan kebutuhan konseli akan sesuatu perasaan emosi di masa lalu yang terpendam dapat diungkapkan melalui objek tersebut. Konseli paham akan hubungan transferensi, akan memperoleh pemahaman atas pengalaman masa lalu dan dikaitkan dengan kondisi saat ini oleh konseli. Yang keenam ada interpretasi, proses penganalisisan atau penafsiran asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi melalui tindakan yang menyatakan dan menerangkan kepada konseli tingkah laku yang termanifestikan atau tergambar melalui asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi. Interpretasi mempercepat pengungkapan dari sesuatu yang tidak disadari dengan tujuan untuk membuka hal-hal yang tidak disadari oleh konseli. Dilakukan ketika sadar dan konselor dapat mengeksplorasi secara menyeluruh mendalam dalam permasalahan yang dialami konseli.